Selamat pagi, Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Yang bersukacita boleh lambaikan tangan dong. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita datang ke rumah Tuhan. Kita rindu, kita haus dan lapar untuk selalu dekat kepada Tuhan. Karena di dalam-Mu Tuhan kami mendapatkan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap hati kami, hidup kami Tuhan. Dekat padamu itu rinduku,
penyembahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau Bapa kami yang setia. Kasih-Mu besar bagi kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Yesus teramat baik, tak pernah meninggalkan kami. Yesus, kami mau menjadi seperti-Mu. Penuhi hidup kami dengan Roh-Mu. Urapi jamaah kami, perbarui hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami rindu Tuhan, kami rindu Roh-Mu terus hadir melawat kami. Karena kami perlu Roh-Mu Tuhan setiap hari. Roh-Mu yang menuntun kami, Roh-Mu yang memperbaiki kelakuan kami, Roh-Mu yang akan menjadi penolong, penghibur di saat kami susah. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kau Bapa yang rindu untuk selalu dekat dengan anak-anak-Mu. Terima kasih. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Kami berseru Tuhan, berseru, berdoa, kami sembah, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya.
terima kasih Tuhan. Dan ku tersyukur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sembah Dia. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan kami tersyukur menyembah-Mu Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mau datang di hadapan Engkau, kami mau memberikan hati kami Tuhan, kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, biar nama-Mu ditinggikan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Yang merasakan kasih Tuhan, lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru rahmat-Nya setiap pagi. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Stop dulu Pak. Saya masih melihat wajah-wajah saudara yang masih lemas, masih lesu mungkin. Berikan kanan kiri salam, katakan kamu dikasihi Tuhan sambil kita nyanyikan pujian ini. Kamu dikasihi Tuhan. Kasih Tak berkesudahan, selalu baru. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir.
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Masih kuat memuji Tuhan Bapak Ibu? Amin. Kita mau bersuka karena di dalam Tuhan Dialah sumber kasih, Dialah sumber hikmat, Dialah yang punya kuasa dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Yoket kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sebentar, ini kalau duduk kayaknya kurang enak ya, karena kita mau joget-joget bersama buat Tuhan. Nah, itu sudah diawali sama Bapak Ibu Gembala. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Mari kita bertepuk tangan yuk. Yang bisa ikutin kita ya nanti jogetnya ya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat,
akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan untuk anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan, didoakan oleh Bapak dan Ibu Gembala. Kita punya Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Karena itu, bahwa setiap hati kita, bahwa setiap persembahan kita di hadapan Tuhan, Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia hadir. Dia melihat setiap kerinduan hati kita. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Nyatakan cintamu kepada Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta,
wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku.
Kami menikmati sukacita surga di saat kami memuji menyembah Engkau. Kami percaya Engkau ada di tengah kami, Bapa. Yesus, Roh Kudus, Engkau ada di tengah kami saat pagi hari ini. Engkau akan melengkapi sukacita kami dengan berkat-berkat kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman-Mu datang dalam setiap pribadi kami pagi hari ini. Kami percaya kami yang datang dengan haus dan rasa lapar, kami akan pulang dengan dipuaskan. Kami percaya ibadah kami pagi hari ini akan merasakan lawatan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Kami percaya berkat Tuhan bagi mereka, bahkan bagi kami semua jemaat Tuhan yang telah hadir di ibadah pagi ini. Kami akan siapkan hati kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pagi hari ini kita dapat kembali berada dalam rumah Tuhan. Hari Kamis kita sudah memperingati kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita tahu bahwa ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan berkata, nantikan di loteng Yerusalem, nantikan aku akan memberikan Roh Kudus, yaitu Roh Penolong yang akan memberikan kekuatan bagi kita gereja Tuhan selama 10 hari sampai hari yang ke-50, yaitu hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan bagi gerejanya. Dan hari ini kita masih dalam suasana menantikan pencurahan Roh Kudus itu. Karena itu pagi ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan sehubungan dengan pencurahan Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Haleluya. Kita buka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa menyimak. Kisah Rasul 1 ayat 1. Ya, dari belakang suara saya cukup jelas. Cukup? Pak Siswanto? Ya, sip. Terima kasih Pak BW, sudah jelas untuk di belakang. Ayat yang pertama dari Kisah Rasul 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan, jadi Bapak Ibu, ketika Yesus datang ke dunia ini,
kemudian dia lahir dari rahim perawan Maria. Dia melakukan tugasnya seperti yang diagendakan oleh Bapa di surga. Sampai dia mati di atas kayu salib. Kemudian dia bangkit. Dia bangkit dan kemudian selama 40 hari dia ada bersama-sama dengan orang-orang percaya. Ayat tadi dikatakan selama 40 hari Yesus ada menceritakan tentang kerajaan Allah. Sampai kemudian hari yang ke-40 dia terangkat ke surga. Dan dia berjanji dia akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus bagi kita gerejanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di pendahuluan saya ingin untuk kita umat-umat Tuhan, kita tahu bahwa kita sudah menjadi anak Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya mau juga kita bukan menjadi anak-anak Tuhan yang asing dengan pribadi Roh Kudus. Ini perlu bagi kita gereja Tuhan. Jangan sampai sekian tahun kita menjadi anak-anak Tuhan, tapi kita asing. Apa sih Roh Kudus itu? Siapa sih Roh Kudus itu? Bapak Ibu? Sebab Roh Kudus pribadi, satu pribadi juga yang harus kita kasihi, yang harus kita hormati, sebab Roh Kudus pun dapat didukakan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan saat-saat kita menantikan pencurahan Roh Kudus ini, saya rindu kita gereja Tuhan, kita mengerti, kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Roh penolong yang diberikan oleh Bapa bagi kita gerejanya. Ketika Yesus terangkat ke surga, maka mandat berikutnya yang menggantikan posisi dia ada di dunia ini adalah Roh Kudus. Jadi kita tidak bisa lagi melihat pribadi Yesus secara fisik. Tetapi Roh Kudus itulah yang ambil peran dalam kehidupan kita gereja Tuhan. Roh Kudus mungkin kita tidak bisa melihat secara fisik, tetapi kita bisa merasakan kuasanya, karyanya, pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan ayat-ayat firman Tuhan yang saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini, bahwa pembaptis Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Coba Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesuslah pribadi pembaptis Roh Kudus itu. Jadi kalau kita ingin mengalami lawatan Roh Kudus, kita ingin mengalami jamahan Roh Kudus, kita tidak bisa lepas juga dari pribadi Yesus. Sebab Yesuslah pembaptis Roh Kudus itu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita gereja Tuhan, kita mau lebih lagi mengasihi pribadi Yesus. Kita mau juga mengasihi pribadi Roh Kudus itu. Hamba Tuhan hanya bisa membaptis dengan air, ya. Setiap jemaat Tuhan yang sudah mantap ikut Tuhan, kemudian mereka memberi dirinya, Bapak Gembala, saya mau mengikuti perintah Tuhan, saya mau dibaptis secara selam, apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu,
bukan manusia yang membaptis Roh Kudus. Manusia hanya membaptis secara selam, secara dengan air. Tetapi pembaptis Roh Kudus itu jelas dikatakan di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-5 tadi. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-5, demikian bunyi firman Tuhan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptiskan dengan Roh Kudus. Yang akan membaptis itu adalah Roh Kudus. Yesus yang akan membaptis kita gereja Tuhan dengan Roh Kudusnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk kepada makna dari pencurahan Roh Kudus itu. Kemudian kita beralih ke Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-1 dan beberapa ayat kita akan baca. Kisah Rasul 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita masuk kepada berikutnya, bahwa di ayat ini dikatakan bahwa murid-murid yang begitu mengasihi Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, tinggallah, tunggu sampai aku mencurahkan Roh Kudusku. Dan terjadilah bagaimana ketika orang percaya berkumpul di satu tempat, kemudian mereka mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus itu. Itu terjadi pada hari Pentakosta. Ayat ini dikatakan Pentakosta, ketika tiba hari Pentakosta. Jadi ada hari-hari yang dirayakan oleh umat Israel pada waktu itu. Salah satunya adalah hari Pentakosta. Dan tepat pada hari itulah, hari pengucapan syukur itulah, bagaimana janji Allah itu diberikan kepada orang-orang percaya yang begitu setia menantikan janji Tuhan. Mereka mengalami lawatan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari beberapa makna pencurahan Roh Kudus, ada 3 hal yang saya akan bagikan pagi hari ini kepada umat-umat Tuhan, kepada gereja Tuhan. Apa makna daripada pencurahan Roh Kudus itu? Yang pertama adalah bahwa pencurahan Roh Kudus bukti Allah menepati janjinya. Bukankah di Fatsal tadi, di Fatsal 1 kita sudah baca bahwa Bapa berjanji akan memberikan penolong itu, Roh Kudus itu, ketika gereja Tuhan begitu dengan haus, lapar, rindu, merasakan bagaimana Roh Kudus bekerja lebih lagi dalam hidup kita. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita sudah dimeteraikan, kita sudah ditandai, kita sudah dikasih cap. Meterai Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, setiap anak-anak Tuhan. Tapi bagaimana Roh Kudus berkarya lebih lagi, itu tergantung daripada sikap kita. Bagaimana kita membuka hati kita, membuka hidup kita lebih lagi untuk Roh Allah itu yang memimpin, menguasai dan mengendalikan hidup kita. Saya berkata bahwa makna pencurahan Roh Kudus yang pertama adalah membuktikan bahwa Allah menepati janjinya. Saudara, Allah berjanji, kalau Allah yang berjanji,
Allah tidak akan pernah mengingkari. Seringkali mungkin kita dengan manusia kita pernah punya janji. Entahkah orang yang berjanji kepada kita, ataukah kita yang berjanji kepada seseorang tapi kita tidak menepatinya. Itulah manusia. Tetapi kalau Allah, Dia pasti akan menepati. Dan dari perjanjian lama, Allah sudah mengatakan janjinya ini untuk memberikan rohnya dalam diri manusia. Coba kita lihat Yeskiel 36 ayat yang ke-27. Yeskiel 36 ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Rohku, ini sudah janji Allah. Di perjanjian lama Allah sudah berjanji, aku akan memberikan rohku ke dalam diri manusia. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup menurut ketetapan dan peraturan-peraturan yang Allah berikan. Jadi Roh Kudus yang diberikan dalam hidup kita, ketika kita buka hati lebih lagi, Roh Kudus ambil alih hidupku. Ada banyak aturan-aturan yang Allah berikan di dalam firman-Nya. Dan secara daging ini akan berlawanan. Ada banyak aturan-aturan dalam firman Tuhan yang secara daging kita nggak mampu melakukannya. Karena berat, karena rasanya nggak mungkin. Tetapi ketika roh Allah diberikan dalam hidup kita, kita buka hati, kita izinkan roh Allah berkarya dalam hidup kita. Roh Allah itulah yang akan memampukan kita untuk kita menjadi orang-orang yang melakukan firman-Nya, melakukan peraturan-peraturan Allah dalam hidup kita. Yoel 2 ayat 28. Yoel 2 ayat yang ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Janji Bapa digenapi. Bagaimana rohnya dicurahkan, gak pandang, gak pilih hanya kepada sekelompok saja. Tetapi semua dikatakan anak-anakmu lelaki, perempuan, orang tua, teruna, saudara. Janji Bapa itu untuk semua. Jadi Bapak Ibu, pencurahan makna, pencurahan Roh Kudus membuktikan bahwa Allah menepati janjinya. Tetapi hanya kepada orang-orang yang mau buka hati. Kalau orang-orang yang berkeras hati, ya Allah gak pernah mau memaksa Bapak Ibu. Tapi ketika kita buka hati, kita izinkan Roh Kudus bekerjalah lebih lagi. Ketika Roh Kudus lebih menguasai kehidupan kita, kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Roh Kudus ini yang ambil alih hidup kita. Ada hal-hal yang mungkin terkadang kita gak ngerti, tapi Roh Kudus mampu untuk memberikan satu penjelasan dalam hidup kita. Ketika rasanya kita susah, ketika rasanya beban kita berat Bapak Ibu, rasanya kita berjalan sendiri, jangan lupa ketika Roh Kudus menguasai hidupmu, engkau akan merasakan ada Roh Kudus yang selalu menjadi kekuatan kita, menjadi penghibur yang setia bagi kita. Haleluya. Makna pencurahan Roh Kudus yang pertama membuktikan Allah menepati janjinya. Yang kedua, makna pencurahan Roh Kudus membuktikan penyertaan Tuhan dalam hidup kita.
Tuhan menyertai hidup kita anak-anaknya. Jangan lupa, jangan pernah merasa engkau berjalan sendiri mengarungi kehidupan ini. Seberat apapun perjalanan yang mungkin kita jalani hari-hari ini, Roh Kudus menyertai engkau. Roh Kudus ada bersamamu. Saudara, dan di dalam Matius 28 ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji penyertaan Allah dalam hidup kita dimanifestasikan dengan Roh Kudus yang diberikan bagi kita gereja Tuhan. Roh Kudus yang akan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kita harus intim juga dengan Roh Kudus. Saya tadi katakan ini satu pribadi yang kalau kita dapat mendukakan dia ketika kita tidak mengasihi dia, ketika kita tidak menghiraukan pribadinya, saudara. Jadi ada orang-orang yang begitu intim dengan Roh Kudus. Hari-harinya kadang-kadang dia seperti sahabat, ia berbincang-bincang. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk hari ini. Roh Kudus pimpin aku. Ketika dia dalam kesesakan, Roh Kudus, aku dalam keadaan sedih, aku dalam keadaan susah. Saudara, dia satu pribadi. Dia satu pribadi yang diberikan oleh Bapa untuk menyertai hidupmu. Haleluya. Kita bersyukur punya Allah yang begitu memperhatikan kita anak-anaknya. Ketika dia tinggalkan tugasnya di dunia ini, ada tugas untuk dia kembali ke surga. Untuk apa? Menyediakan tempat buat kita. Saudara, tapi dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Karena itu dia berikan Roh Kudus untuk menyertai engkau. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk yang ketiga, makna pencurahan Roh Kudus menjadikan kita saksi-saksi Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Gembala sempat menyinggung ayat ini dalam ibadah yang lalu. Bapak Ibu, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, memampukan kita menjadi saksinya Tuhan, saksinya Allah, saksi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang mungkin kita heran, kadang-kadang mungkin kita lihat orang itu kayaknya kayak orang gak berpendidikan loh. Secara apa? Biasa-biasa penampilannya, sederhana. Tapi ketika dia mau menceritakan tentang kasih Tuhan dalam hidupnya, dia begitu luar biasa berapi-api. Saudara, kalau kita telusuri lebih jauh, ternyata karena hidupnya begitu intim dengan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itulah yang memampukan dia untuk menjadi saksi Tuhan, menceritakan siapa pribadi Yesus, menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, dan ini menjadi tugas kita semua. Jangan kita merasa bahwa kita sudah selamat cukup. Tetapi kita harus tahu bahwa Allah mau kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dan kita bisa menjadi saksi Tuhan ketika Roh Kudus turun ke atas kita, memenuhi kehidupan kita.
kita akan dimampukan. Ada orang-orang yang tadinya gagap, saudaraku. Ada orang yang tadinya berkata-kata aja berlepotan, saudaraku. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi kehidupannya, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Begitu luar biasa, dia dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Dan biar itu menjadi kerinduan kita, gereja Tuhan. Kita mau dimanapun kita berada, Tuhan tempatkan kita pada tempat kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu bekerja mungkin di kantor, di instansi. Bapak Ibu kerja di dunia pendidikan. Atau Bapak Ibu bekerja di dunia perdagangan. Ada banyak orang yang engkau jumpai. Disitulah tempatmu untuk bersaksi. Disitulah Tuhan mau engkau menjadi terang Tuhan, saksi Tuhan. Dan saudara akan mampu menjadi saksi Tuhan ketika Roh Kudus turun dalam hidup kita, memimpin hidup kita, memenuhi hidup kita, menguasai hidup kita. Haleluya. Bagaimana kita alami jamahan Roh Kudus? Bagian-bagian terakhir dari firman Tuhan pagi hari ini, Yohanes 7 ayat yang ke-37. Kita akan baca ayat ini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Bagaimana supaya kita mengalami yang namanya Roh Kudus berkarya lebih lagi dalam hidup kita? Yang paling utama, yang pertama adalah kita harus percaya. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah pembaptis Roh Kudus. Harus datang dan percaya kepada pribadi Yesus yang adalah pembaptis Roh Kudus itu. Bagaimana saya rindu, saya dipenuhi lebih lagi oleh Roh Kudus. Saudara harus datang dan percaya bahwa Yesuslah yang membaptis Roh Kudus, bukan manusia. Saudara, mungkin ada ajaran-ajaran di tempat lain yang saya nggak mau menyinggung lebih jauh. Bapak Ibu, ada kalanya ada yang Roh Kudus itu diajarkan. Saudara, sudah jelas kalau manusia nggak bisa. Jadi kita mau berpegang pada firman Tuhan. Kalau manusia selalu berusaha membuat sesuatu yang rasanya sesuatu itu akan diterima oleh manusia, sesuatu itu menarik. Tapi saudara, sekali lagi tetap berpegang pada firman Tuhan. Jemaat Tuhan GPD Logos terus berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bukan manusia yang membaptis Roh Kudus, tapi Yesus pembaptis Roh Kudus itu. Jadi kalau ada oknum-oknum yang mengajarkan, ayo penuh dengan Roh Kudus, kamu harus berkata begini-begini. Ada kalimat-kalimat, ada kata-kata yang diajarkan. Bukan, Bapak Ibu. Itu adalah cara-cara manusia. Bagaimana supaya kita dipenuhkan Roh Kudus? Saudara harus datang, percayai Yesuslah pembaptis Roh Kudus itu. Kemudian bagaimana supaya kita mengalami jamahan Roh Kudus? Ayat ini berkata di ayat tadi bahwa, coba ditampilkan Loli ayat yang barusan. Dan pada hari terakhir Yesus, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ada kehausan, ada kerinduan. Saudara, bagaimana saudara rasa haus, tapi saudara nggak datang untuk cari air.
ya saudara akan tetap haus. Tapi ketika kita ada rasa haus, kita datang, kita cari air, kita minum. Kita akan dilegakan, kehausan kita akan terlepas. Nah, bagaimana kita supaya dipenuhkan, dilawat oleh Roh Kudus lebih lagi? Harus ada rasa haus, ada kerinduan yang dalam. Dan kerinduan ini tidak semua orang punya. Ya, sekali lagi, apalagi untuk datang berdoa Bapak Ibu, enggak semua orang itu suka. Enggak semua orang itu punya kerinduan untuk hal itu. Padahal syaratnya untuk saudara dipenuhkan Roh Kudus lebih lagi harus ada kerinduan. Kerinduan ini perlu korban, ya. Saya tahu jemaat Tuhan di tempat ini ada yang dari rumah ke tempat ini ada yang 15 menit, setengah jam, bahkan hampir 1 jam. Saudara meninggalkan rumah, bangun pagi-pagi untuk datang ke tempat ini. Dalam rumah Tuhan untuk apa? Karena engkau punya kerinduan cari Tuhan. Dan kerinduan untuk engkau dipenuhkan lebih lagi oleh Roh Kudus itu juga harus selalu ada dalam hidup kita. Haleluya. Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga tetap di ayat tadi. Ada rasa haus dan kemudian kita minum. Kita haus, barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya. Setelah ada kerinduan, kita harus minum, kita menerima dengan iman. Saudara, kita menerima dengan iman. Roh Kudus itu berkarya lebih lagi dalam kehidupan kita. Dan kemudian ada di ayat yang terakhir tadi, Loli. Sebelumnya, ya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita lebih lagi, kemudian apa yang terjadi? Dari dalam hidup kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, bukan air yang mematikan, tapi air kehidupan yang akan keluar dari kehidupan anak-anak Tuhan yang dipenuhkan, dipimpin oleh Roh Kudus lebih lagi. Sampai kemudian Roh Kudus mengaruniakan yang namanya bahasa roh. Kita bisa berbahasa roh, glosolali. Saudara, seperti bagaimana orang-orang percaya yang berkumpul di Yerusalem ketika dipenuhkan Roh Kudus. Saudaraku, mereka berbahasa-bahasa yang lain. Itu karunianya ketika kita dipenuhkan lebih lagi. Kemudian akan keluar dari kehidupan kita aliran-aliran air hidup. Puji Tuhan. Kesempatan pagi hari ini di mana kita dalam doa 10 hari menanti pencurahan Roh Kudus. Mungkin ini firman Tuhan yang saya bisa bagikan kepada jemaat Tuhan. Satu hal yang saya rindu, kita gereja Tuhan, kita mau lebih lagi untuk Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita. Roh Kudus memenuhi kehidupan kita lebih lagi. Buka hatimu saudara. Buka hatimu biar kita berkata, Tuhan penuhi aku dengan roh-Mu yang lebih lagi. Supaya ketika Roh Allah lebih menguasai hidup kita, kedagingan kita ini akan semakin menyusut. Hal-hal daging dari diri kita, kemauan daging kita yang tidak terbendung itu akan semakin menyusut. Karena apa? Karena Roh Allah lah yang memimpin kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan menikmati hadiratnya pagi hari ini. Lebih lagi Roh Kudus kau hadir di sini. Saya jemput kita jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.
Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Nyanyikan pujian ini dengan kerinduanmu, rasa haus dan laparmu yang dalam akan pribadi Roh Kudus. Pribadi yang lembut, pribadi yang manis, yang akan memenuhi, menguasai hidup kita lebih lagi. Haleluya. Kau lembut, haleluya. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir
Roh Kudus, kami mengasihimu. Kami perlu Engkau Roh Kudus lebih lagi. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Buka hati Menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami. Jamalah kami. Haleluya, Penuhi kami haleluya. dengan kuasa Allah tinggi semua. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Jamalah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamalah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamalah kami. Jamalah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus melawat setiap jemaat Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja lebih dahsyat dalam setiap pribadi kami. Kami izinkan Roh Kudus mengambil alih hidup kami. Seluruh kehendak, pikiran, apapun yang ada dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkau yang menguasai hidup kami lebih lagi. Biar kami terus berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam tuntunan-Mu Roh Kudus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biar setiap jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, kami pulang dengan sukacita surga, sukacita Roh Kudus. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Sampai di akhir dari perjalanan kami didapati setia dalam iman kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah terima firman Tuhan dengan sukacita. Dan kami akan berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Dengan sukacita kami menabur, kami pasti menuai dengan sorak-sorai. Kami sudah terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan, kita nyanyikan pujian kasih Allah.
bagi jemaat Tuhan. Hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis kita akan bertemu lagi di tempat ini untuk doa pencurahan Roh Kudus. Jamnya Bapak Ibu perhatikan, jam 5 sore kita ubah sehubungan dengan tetangga gereja ini meninggal. Jadi pada doa pertama hari Jumat kemarin kita agak ngerem, jadi tidak leluasa sebab pas mereka meninggal dan akan dikuburkan di jam-jam yang kita jam doa. Jadi karena mereka akan tahlilan, Bapak Ibu kita maju saja jamnya. Jadi untuk Senin sampai Kamis kita doa di tempat ini jam 5 sampai jam 6 sore. Untuk hari Jumatnya ibadah Youth Logos jam 5 sore. Hari Sabtu untuk persiapan tim altar. Dan hari Minggu kita ibadah hari Pantekosta, hari pencurahan Roh Kudus. Saya rasa itu saja pengumuman, saya serahkan Bapak Gembala. Bapak Ibu, mari kita semua berdiri, kita akan seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus kau baik bagiku. sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu sampai akhir. akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, Ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia melayanimu. Ada sukacita ketika kami berada di rumah Tuhan. Ada jamahan, ada lawatan Tuhan. Taruhkan terus kerinduan di hati kami untuk kami selalu haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Ingatkan kami ketika kami mulai jauh dari Tuhan, mulai jauh dari hadirat-Mu, kami akan merasa kekeringan, kami merasa kosong, bahwa hanya dekat Tuhan saja kami ada ketenangan, kami ada sukacita, ada damai sejahtera. Bukan berarti kami tanpa pergumulan dan persoalan, tetapi kami tahu Tuhan senantiasa menyertai kami dalam suka, dalam duka, dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Jamahan lawatan Tuhan bagi setiap pribadi yang sudah datang beribadah pada pagi hari ini, biarlah ada berkat-berkat khusus yang kami dapatkan, sebab Engkau berjanji bahwa ada perbedaan bagi orang yang beribadah maupun bagi orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kami percaya ibadah itu adalah soal utama yang Engkau sudah ajarkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sebelum itu kami berdoa buat rekan-rekan kami yang
sedang dalam keadaan sakit, jamahanmu, lawatanmu, kesembuhanmu terjadi bagi saudara-saudari kami. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang menjamah. Terima kasih, diberkati terus pelayan-pelayan Tuhan yang selalu setia melayani Tuhan. Baik dalam kolektan, LCD, tim multimedia, tim musik, tim pujian. Tuhan pakai dan urapi dan terus bersemangat melayani Engkau, memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, pulanglah, bawalah berkat serta rahmat dari Allah Bapa kita di surga, di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan shalom, damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kiranya